Apapun yang saya lakukan belum berimbang dengan apa yang negara berikan dengan saya. Kesemangatan saya ini bukan apa-apa, bukan sebuah kesombongan, tapi betul saya tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat berkesah berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di Begesah. Kali ini saya sedang berada di daerah Ulu, di Semidang Aji, tepatnya di kantor urusan agama Kecamatan Semidang Aji. Ya. Di sebelah saya ini sudah ada narasumber Kepala KUA yang baru, namanya Haji Muhammad Liswan SAG MM. Ya. Haji Pak ya? Benar, benar. Nah, di jajaran Kemenak Kabupaten Oku ini baru saja terjadi rotasi atau pergantian pejabat di lingkungan Kemenak Kabupaten Oku, salah satunya beliau yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala KUA Semidang Aji. Ya. Sebelumnya di mana Pak? Di KUA Kecamatan Batu Raja Barat. Kecamatan Batu Raja Barat. Batu Raja Barat. Jadi hal biasa itu Pak ya? Hal biasa. Oke, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau ini, karena beliau ini rupanya banyak prestasi Ya. yang mungkin belum banyak yang tahu ini. Padahal prestasinya luar biasa. Namun sebelum kita mengetahui prestasinya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe apabila Anda yang belum mensubscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Oke, langsung saja Pak Kuah. Kita kenalan dulu nih. Salaman. Iya. Iya, oke. Namanya Pak Kuah dari mana asalnya? Iya, terima kasih. Nama saya Haji Muhammad Liswan SAG MM. Saya dilahirkan di Desa Pagardewa, Kecamatan Warku, Ranau Selatan pada tanggal 6 November tahun 1972, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dan saya berdomisili, beralamat tempat tinggal sekarang di Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Tahun 72? Tahun 72 saya lahir. Berarti digeser tahun umur sekarang berapa? Hampir 50 tahun. Ambil anak berapa? Anak 2. Pak Kuah. Pak Kuah ini kalau boleh tahu lulusan mana dan ketika Pak Kuah masuk ke menjadi sebagai ASN kapan? Saya dulu pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Usludin jurusan dakwah, masuk pada tahun 1992 dan saya tamat di YN Raden Fatah ketika itu pada tahun 1996. Dan alhamdulillah saya ketika tamat dari YN Raden Fatah Palembang pada tahun 97 dengan 98 saya mendapatkan kesempatan yang pertama untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, dan alhamdulillah dalam seleksi yang pertama itu saya mendapatkan bagian untuk sama-sama berkecimpung di tengah-tengah pemerintahan, terutama Kementerian Agama. Dan kemudian Di mana itu tesnya? Pertama kali saya ditugaskan Tesnya di Palembang. Tesnya di Batu Raja. Batu Raja. Dan mendapatkan tugas juga ketika itu pertama kali di KUA Kecamatan Peninjauan. Dari tahun 1998 sampai 2001. Nah, kemudian pada tahun 2001 saya dimutasi ke Departemen Agama ketika itu di Kabupaten Oku. Lalu 2002 dimutasi lagi menjadi wakil PPN waktu itu di KUA Kecamatan Sosoh Buai Raya sampai 2004. Lalu setelah 2004, saya diberikan amanah yang perdana menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II. Itu berkisar 3 tahun, dari 2004 sampai 2007. Dan 2007 sampai 2012, saya mengemban amanah sebagai Kepala KUA Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dan kemudian dimutasi kembali
pada tahun 2012 sampai 2017 menjadi KUA Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura. Lalu setelah 2017 sampai 2021, tepatnya hari Jumat beberapa minggu yang telah lalu, tanggal kalau tidak salah itu tanggal 18 Juni, saya mendapat amanah baru dilantik menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji. Itu perjalanan dari pendidikan akhir, sudah 5 kali pindah tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Oku Timur 3 kali, dan alhamdulillah di Kabupaten Oku ini sudah 2 kali. Artinya memang ketika waktu ikut tes itu memang untuk fungsional ya? Kalau dulu pertama ikut tes itu masih ini apa namanya struktural. Oh, struktural. Struktural. Jadi setelah kita ada apa formasi yang diisi waktu itu? Formasi yang diisi ketika itu adalah CPPN. 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 Pegawai pencatat nikah. Pak Kuah, ini saya dapat kabar ini bahwasanya Pak Kuah ini termasuk salah satu kalau untuk lingkungan Kemenak menjadi yang luar biasa ya. Pernah mendapat apa saja yang pernah didapat oleh Pak Kuah ini, prestasi-prestasinya? Jadi kalau pada awalnya ketika saya menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II, pada saat itu memang belum terlalu banyak terobosan-terobosan karena saya masih pemula. Tapi paling tidak waktu itu yang saya ingat, saya meninggalkan tanah bangunan yang saya perjuangkan luar biasa untuk KUA, sangat strategis dan hal-hal lain. Tapi beranjak dari pengalaman tersebut, ketika saya pindah di KUA Kecamatan Buai Madang, saya berpikir dan harus melakukan inovasi-inovasi untuk keberhasilan jajaran Kementerian Agama yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Ketika itu ada amanah secara langsung dari Kepala Kantor Departemen Agama yang memang memberikan semangat motivasi yang sangat luar biasa bagi saya dan kawan-kawan jajaran ketika itu untuk berbuat di Buai Madang. Lalu ketika itu yang saya lakukan, karena saya berpikir adalah untuk jangka panjang dan berkelanjutan, dan notabene saya dulu memang berasal dari Oku dan memang rumah berada di Oku, saya harus berpikir bahwa Kepala Kantor Urusan Agama yang bertugas di KUA Kecamatan Buai Madang sampai kapanpun juga dia harus nyaman, maka saya harus berpikir ketika itu melahirkan atau membangun sebuah rumah singgah. Jadi alhamdulillah di KUA Kecamatan Buai Madang atas dukungan segenap elemen masyarakat dari tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, pemerintahan dan lain sebagainya, alhamdulillah ketika itu bergerak bersama dengan P3N, kawan-kawan jajaran di Kantor Urusan Agama, didirikanlah atau terbangun dengan dana swadaya masyarakat pembangunan rumah singgah. Tidak sampai di situ, saya tata di dalam administrasi Kantor Urusan Agama yang menjadi nyaman, dan memang itu saya lakukan ketika itu dari penataan arsip yang rapi dan lain sebagainya, sehingga dan kemudian juga saya buat taman-taman di depan kantor, lalu saya baguskan lagi pagar kantor, sehingga pada akhirnya atas penilaian dari pimpinan saya pada tahun 2011 dinobatkan sebagai KUA Teladan tingkat Kabupaten Oku Timur. Dan berkelanjutan pada tahun itu juga mengikuti lomba KUA Teladan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2011 saya mendapat prestasi sebagai KUA Teladan nomor 2 di Sumatera Selatan. Tidak sampai ke situ, pada tahun 2012 kembali saya dinobatkan sebagai KUA Teladan tingkat Kabupaten Oku Timur, dan saya mengikuti seleksi kembali di tingkat provinsi, dan alhamdulillah saya mendapatkan prestasi sebagai KUA Teladan nomor 1 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012. Dan saya pernah berlomba di tingkat nasional, tapi memang kita harus menyadari betapa jauh perbandingan kita dari kawan-kawan yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan, kita akui. Tapi semua itu tidak menyurutkan keinginan saya
untuk selalu untuk selalu berbuat bagaimana yang terbaik untuk KUA dan bagaimana yang terbaik untuk Kementerian Agama kita. Yang terbaru? Yang terbaru, alhamdulillah, ketika saya diberikan amanah, ketika itu pindah tugas, alih tugas dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, saya diberikan amanah pindah ke Kabupaten Oku, tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Raja Barat. Ketika itu, begitu saya melangkahkan kaki mengemban amanah itu, berjalannya waktu, saya harus berpikir untuk berbuat sesuatu untuk institusi kami di Kementerian Agama. Berawal dari pemikiran-pemikiran itu, melibatkan rekan-rekan penyuluh agama, melibatkan PPUKD kita, ketika itu masih ada PTGN dan PPUKD, melibatkan kawan-kawan yang tidak bisa kita tinggalkan staf yang ada di KUA, menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga terbangunlah beberapa inovasi-inovasi yang terlahir di KUA. Pertama, saya ingat betul bagaimana membuat keadaan KUA Batu Raja Barat itu menjadi nyaman. Tentunya saya perhatikan keindahan lingkungan kantor, kita tata sedemikian rupa, dan kita bangun awalnya itu dapur, karena bagaimanapun juga kita harus ada tempat tersendiri untuk kita dengan rekan-rekan menikmati luangnya waktu atau waktu istirahat dengan bersama-sama, barangkali mengadakan menghimpun rekan-rekan semuanya untuk mungkin masak sama-sama, kita bangun keakraban sama rekan-rekan, dan itu berjalan. Lalu berjalan tentang itu, saya berpikir karena di KUA Kecamatan Batu Raja Barat itu tersedia lahan yang sangat luas, 30 kali 20 meter ya, berarti 600 meter, yang sangat layak untuk dikembangkan. Maka saya tuangkan dengan rekan-rekan dengan program kerja, bagaimana kita lahirkan, kita bangun dengan kemampuan kita rumah tahfiz di lingkungan KUA, yang semua itu adalah dibangun atas swadaya masyarakat. Luar biasa. Tidak sampai di situ, saya berpikir bahwa kita harus nyaman ketika ada tamu yang hadir, bagaimana kendaraan-kendaraan itu bisa nyaman ditempatkan, tidak ada keraguan-keraguan. Saya bangunkan juga tempat parkir. Saya atapi antara rumah tahfiz dengan rumah KUA, sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk rekan-rekan kami yang bekerja ataupun tamu-tamu yang hadir untuk menempatkan kendaraan-kendaraannya walaupun tidak dalam kapasitas yang sangat banyak. Lalu setelah itu saya berpikir juga, karena tanah itu masih luas, jadi kita bangunkan panggung semen yang di depannya kita buat taman juga pernak-pernik kembang-kembang, itu kita gunakan sesungguhnya untuk membantu masyarakat. Oleh karena suasana corona ini belum terfungsikan. Tapi saya berpikir bahwa masyarakat yang mengalami kesulitan mencari lahan untuk persedekahan, gedung mungkin terpakai, itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang diinginkan dalam acara persedekahan dan lain sebagainya. Di sisi lain, panggung itu juga kita niatkan untuk digunakan sebagai tempat praktek manasik haji. Dan itu mendapatkan support yang sangat luar biasa dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tidak sampai di situ, saking saya merasa senang dengan kawan-kawan penyuluh agama yang begitu keras berjuang bersama kita, bahu-membahu, maka saya berpikir bahwa penyuluh agama ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang memang diamanahkan oleh negara. Oleh karena itu kita punya sikap bagaimana memberikan mereka kenyamanan untuk beraktivitas. Maka saya berpikir dan saya dengan segala pertimbangan, saya bangunkan ruang kerja atau tempat kerja sekaligus sekretariat rumah tahfiz. Tidak sampai di situ, saya bangun juga pagar permanen yang sangat luar biasa, dan sampai akhirnya warna pun sudah secara totalitas kita warnai kantor dengan cat yang memang bukan sembarang cat yang kita carikan, memang semuanya adalah atas kontribusi dari masyarakat yang mudah-mudahan memang bertahan lama, dan memang itu prinsipnya kualitas yang kita berdayakan, yang kita upayakan dibandingkan kuantitas. Nah, alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan, saya sekali lagi Bapak Haji Muhammad Liswan SAGMM selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Raja Barat yang diberikan penilaian secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 karena mereka meninjau langsung di lokasi dengan kenyataan-kenyataan yang kita lakukan, maka saya dinobatkan sebagai KUA terinovasi. Ya, Tahun? jadi barangkali berbeda dengan tauladan. Terinovasi karena karya-karya yang dilakukan Tahun pada 2000? tahun 2020. Oke, luar biasa. Dari Anda bicara, dari Anda mungkin berinovasi tadi begitu semangat. Sebenarnya tujuan Anda itu apa? Oh, begini. Apa yang Anda cari dari situ? Dari saya melakukan terus terang saja, barangkali itulah nyata yang saya miliki. Saya berpikir begini, betapa banyak perhatian pemerintah Kementerian Agama dengan saya dan keluarga secara pribadi. Iya. Kami merasakan itu luar biasa. Sehingga saya menyatakan apapun yang saya lakukan belum berimbang dengan apa yang negara berikan dengan saya. Jadi saya tidak berpikir apa-apa. Saya hanya berpikir betul-betul saya ingin mengimbangi. Luar biasa. Sudah banyak yang saya dapatkan. Bentuk syukur. Bentuk syukur kepada Allah. Bentuk syukur kepada negara. Bentuk syukur kepada Kementerian Agama. Apapun mereka memandang saya, itulah konsep saya. Jadi saya tidak berbicara masalah kemana saya harus berbuat. Nah, apalagi ini merupakan sesuatu yang adalah disampaikan kawan adalah ladang amal kita, ladang kelakuan yang harus kita lakukan, kebaikan yang harus kita lakukan. Kenapa sih harus kita sia-siakan? Benar. Karena ini merupakan sesuatu yang menurut saya kesempatan yang mungkin tidak akan berulang. Oleh karena itu sesungguhnya yang saya lakukan. Dan saya merasakan sudah sangat banyak negara ini memberikan perhatian, rezeki dengan kehidupan. Ya apa yang harus kita lakukan? Iya. Tapi tidak banyak loh Pak. Orang yang berpikiran model kayak gitu. Iya. Dan itu sungguh saya orangnya tidak mau bermain-main. Terbukti juga kenapa yang saya lakukan, minta maaf, minta ampun dalam kesempatan kali ini beberapa hal yang saya robah mindset masyarakat. Dan saya adalah salah seorang yang mungkin boleh ditanya di jajaran KUA masyarakat Batu Raja Barat yang disegani karena saya harus disiplin waktu. Apalagi masalah pernikahan. Itu mindset itu terpatri di dalam diri Bapak ketika Bapak masuk ruang lingkup kerja atau memang dari sekolah dulu memang sudah seperti itu? Sebenarnya ada proses. Ada proses? Ada proses. Dan memang saya sudah terbiasa disiplin sesungguhnya. Apapun yang saya lakukan. Tapi kalau di sekolah dulu, di kuliah dulu memang ada semacam yang proses menonjol tidak waktu itu? Waktu sekolah dulu saya sesungguhnya biasa-biasa saja. Saya masuk di senat, sebagai anggota. Tapi saya selalu berpikir dan saya melihat bagaimana orang berhasil. Saya walaupun bukan dari basic yang sesungguhnya dari agama, tapi saya harus bisa seperti mereka. Nah, itulah yang membuat saya bersemangat. Nah, lalu masalah disiplin tadi, saya katakan di masyarakat bahwa melihat dari pengalaman yang saya ikuti di tengah-tengah masyarakat, betapa masyarakat butuh disiplin itu. Karena itu menyangkut masalah kenyamanan. Sudah saya atur di Batu Raja Barat. Awalnya begitu saya masuk, saya biarkan dulu, saya lihat, saya pelajari karakter masyarakat, saya pelajari dulu bagaimana mereka menyikapi, bagaimana mereka menetapkan masalah pernikahan. Tapi berlanjut daripada itu, bahwasanya kita harus budayakan disiplin waktu, karena kita ini sudah terjadwal dengan pernikahan selanjutnya. Maka saya atur dan setidak-tidaknya saya sosialisasikan melalui safari Jumat, kemudian kegiatan-kegiatan pembinaan agama di desa-desa, di kecamatan. Selalu saya sampaikan bahwa jadwal pernikahan di Batu Raja Barat ketika itu diterima, tidak diterima, suka atau tidak suka, saya minta tolong, saya punya niat baik bahwa pernikahan saya atur pertama pagi jam 8. Lalu yang kedua jam 10, lalu yang ketiga jam 2 atau jam 14.00. Tidak akan ada yang bertabrakan? Ya, itu masalahnya. Makanya kita harus atur. Lalu yang keempat jam 16.00, yang kelima jam 7.30 malam. Dan alhamdulillah secara perlahan masyarakat mengerti itu
dan itu memudahkan pemikiran saya, ingatan saya. Oke. Karena sudah ada tahu saya pasti nikah tuh jam 8, jam 10, jam 2, jam 4, jam 7.30. Tinggal saya berpikir di mana sasaran saya. Jadi masyarakat yang mengikuti pola Anda, Boleh, bukan iya. Anda pola yang mengikuti Iya, kehendak bukan. masyarakat. Iya, bukan. Oke. Tapi tetap kita mempertimbangkan kalau ada Oke. keinginan mereka, Pak, Iya, kami iya, mau iya. nikahnya jam sekian, tetap saya pertimbangkan. Tapi saya memberikan pengertian bahwa Anda sesungguhnya ini jadwal. Tapi kalau memang berkeinginan sesuai dengan asal tuh konsekuen dengan permintaan, saya sangat legowo untuk menerima apa yang menjadi keinginan masyarakat. Oke. Pak Kuah, sebagai ASN ini kan siap ditempatkan di mana saja. Oke. Kadang-kadang dipindahkan nih. Hmm. Dari barat yang kemarin sudah menuai prestasi dipindahkan ke Sembilan Ngaji. Apakah semangat untuk berinovasi itu kendur setiap Anda pindah atau tidak? Tidak. Justru saya katakan, saya mendapatkan amanah di Semidang Aji ini saya sambut. Lihat saja reaksi saya dengan bahagia. Benar. Dan saya harus berpikir setidak-tidaknya bagaimana yang saya lakukan di Batu Raja Barat akan saya tuangkan di Semidang Aji. Mudah-mudahan niat ini tidak akan berubah dan istiqomah, dan memang ini adalah tempat sentral yang sangat luar biasa. KUA Kecamatan Semidang Aji ini adalah di pinggir jalan lalu lintas, dan ini menjadi perhatian secara umum terbuka di tengah-tengah masyarakat. Siapapun yang akan lalu lalang di tempat ini pasti mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Dan bukan seperti itu saja. Saya berpikir, bukan saya mengecilkan kementerian atau pemerintahan yang lain. KUA yang notabene Kementerian Agama ini harus fisiknya, penampilannya harus hebat, lebih hebat daripada hal yang lain. Karena kita an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Bagaimana kita akan berbicara di masyarakat kalau tidak kita tunjukkan dengan karya-karya yang nyata. Begitu. Jadi luar biasa. Jadi tidak akan kendor ini? Tidak, sampai pensiun semangat. pun? Mudah-mudahan, dan aku berharap sudah beberapa hari terhitung dari tanggal 18 Juni kemarin, saya sudah melakukan pergerakan-pergerakan itu. Saya rapatkan perdana dengan staf yang memang tidak terlalu banyak, dan ini saya yakin mereka hebat-hebat, mereka kuat-kuat, ada yang mampu di bidangnya masing-masing. Tahap yang kedua saya rapatkan dengan penyuluh agama, mereka juga notabene kuat-kuat. Kemudian 3 tahapan saya mengadakan pendekatan dengan PPUKD secara dari batin ke batin, bercerita tentang apa yang kita lakukan. Saya menangkap bahwa mereka sesungguhnya berbahagia, menyambut baik, dan mendukung. Dan dengan satu kata atau dengan kata yang indah, bahwa kita sifatnya adalah melanjutkan. Kita berterima kasih dengan pimpinan sebelumnya luar biasa yang ditorehkan di Kecamatan Semidang Aji ini. Yuk kita lanjutkan. Jadi mereka sudah baik semua, bagus. Tapi bagaimana kita berkreasi untuk melanjutkan amanah yang mereka berikan kepada kita. Ini yang harus kita lakukan. Dapat apa dari situ atau tidak itu terserah nanti. Terserah. Yang Kita penting berbuat dulu. Berbuat. Jadi kita tidak berbicara masalah harus seperti ini, harus seperti itu. Yuk kita berbuat. Sekali lagi, saya harus berbuat, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada bangsa dan negara, bersyukur kepada Kementerian Agama, bahwa saya dipercaya menjadi bagian dari ASN Kementerian Agama. Dan sudah saya dapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan itu. Nah, apa yang saya lakukan baik itu di Oku Timur, beberapa prestasi yang saya dapatkan sampai ke Oku ini, saya mengatakan belum seimbang dengan apa sesungguhnya negara sudah memperhatikan dengan kita. Yuk kita berbuat untuk bangsa dan negara, dan jangan berpikir yang terlalu jauh. Tapi itulah yang kita harus lakukan. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan saya dimantapkan keistiqomahan saya, dan diberikan dukungan penuh dari kawan-kawanku, termasuk di masyarakat. Dan program yang kulakukan dari tahap awal bersama rekan-rekan, yuk penyuluh agama, mulai saya berada di di kantor urusan agama Kecamatan Semidang Aji. Pertama yang saya pikirkan, penyuluh agama harus ada ruang kerja khusus, dan mereka harus konsentrasi melaksanakan program-program yang akan saya tuangkan. Lalu program selanjutnya saya sampaikan dengan penyuluh agama, kita buka dari perjalanan kita melaksanakan safari Jumat, karena di tempat itu merupakan ladang amal kita, kemudian ladang silaturahmi yang kita gali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan tidak lupa saya awalnya berkoordinasi dengan camat, mohon izin dengan beliau, termasuk pemerintah yang ada kecamatan, tentang kegiatan ini, karena kita juga tidak menyepelekan apa yang terjadi sekarang. Nah, kita harus ikut apa yang dipesankan oleh pemerintah dalam hal
mencegah diri kita pribadi dan masyarakat kita untuk jangan terpapar namanya COVID-19. Oh, oke, luar biasa. Panjang lebar ini Pak Kuah. Betul. Jadi bukan apa-apa. Terakhir Pak Kuah ini. Oke. Statement terakhir ini mungkin harapan-harapan Pak Kuah baik kepada kan jajaran di Kuah ini kan ada yang namanya P2UKD, ada yang namanya penyuluh. Nah, harapan Pak Kuah terhadap keberadaan mereka ini bagaimana? Wah, itu sesuatu yang saya katakan tadi, penyuluh agama, PPUKD, apalagi kawan-kawan kerja saya di kantor urusan agama, ini kan menjadi kekuatan inti. Iya. Jadi saya berharap betul, yuk sambut baik program ini. Ayo kita sama-sama melaksanakan program ini dengan baik. Ayo kita berkiprah untuk kehidupan, untuk perkembangan yang terjadi di KUA Kecamatan Semidang Aji. Lalu jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Manakala ada hal-hal yang barangkali kurang pas dan perlu diluruskan, saya welcome membuka waktu ataupun ruang yang seluas-luasnya untuk diberikan masukan untuk sama-sama kita berkarya. Tapi yang jelas saya berharap kepada penyuluh agama untuk mempersiapkan kemampuan pembinaan syiar agama, karena saya tidak muluk-muluk. Yo kita bina umat, yo kita bina masalah imam dan khotib, lo kita bina juga nanti di masyarakat masalah penyelenggaraan jenazah. Siapa yang berbuat ini? Penyuluh agama. Saya motor penggerak, nanti bersama dengan PPUKD yang mumpuni tentang atau bidang itu, mereka semua akan kita rangkul bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Saya berpikir ke depan, setiap RT itu ada penanggung jawab masalah pengurusan jenazah yang di-SK-kan oleh kepala desa. Jadi PPUKD penyuluh tinggal memantau. Benar. Jangan sampai terjadi nanti kalau ada hal-hal yang terkendala, mana penyuluh agama, mana PPUKD. Menurut saya itu salah. Ya, sekarang ini yang berhasil itu bagaimana PPUKD itu bisa melahirkan kader-kadernya. Bagaimana penyuluh agama nanti bisa melahirkan kader-kadernya. Itu yang dikatakan berhasil. Oke, tinggal dan KUA ini mana keberhasilannya? Berhasilnya penyuluh, berhasilnya PPUKD, berhasilnya stafku, maka KUA berhasil. Tak mungkin saya berhasil sendiri tanpa mereka. Luar biasa. Itu yang harus kita camkan, dan mudah-mudahan kesemangatan saya ini bukan apa-apa, bukan sebuah kesombongan, tapi betul saya tulus. Saya siap dengan apapun juga resiko. Dan saya memang terus terang saja sudah menyiapkan kekuatan-kekuatan lain. Andaikan terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan, ya kita harus legowo loh. Kita harus siap. Begitu. Tapi selama kita berpikir untuk kemajuan, kenapa tidak? Dan itu kita tuangkan secara terbuka. Saya mau penyuluh agama nanti mengikuti program saya, dan kita harus kedepankan keterbukaan. Kita akan buat panitia, misalnya pembangunan sesuatu yang kita rencanakan. Saya jangan disentuh-sentuhkan dengan dana-dana, dengan hal-hal itu, silahkan dikelola. Tapi saya harus tahu perhitungan-perhitungannya dan ceritakan secara terbuka. Dan ini nanti kita akan publikasikan dengan masyarakat. Berapa mereka kita dapatkan, nanti kita stabilo, kita sampaikan ungkapan terima kasih bahwa dana di desa yang didapat sekian, dari majelis taklim sekian, dari pengusaha sekian, dari tokoh-tokoh kita sekian, sehingga nanti antara Pak Kuah dengan tim itu terjalin sinkronisasi. Tidak ada perasaan, aduh Pak Kuah ini barangkali hanya berbicara saja, mungkin dia main di belakang. Tidak. Begitu juga saya dengan penyuluh saya, tidak. Tapi kita harus terbuka. Penyuluh agama tim, PPUKD tim, kalau dia berjalan nanti ke Palembang membawa semacam harapan proposal, tak mungkin mereka jalan kaki. Benar. Ada pengeluaran, catat, jelas, laporkan sama tim. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak ada, jangan kita berpikir sekali lagi, yuk kita mencari rezeki di jalan lain, tapi rezeki ini kita betul-betul kita pentingkan untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan saya yakini dan saya dapatkan dan saya rasakan sebagai buahnya rekan-rekanku semua, para pemirsa, para pendengar, bahwa ketika kita berbuat dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan hasil di luar sana dengan dari keikhlasan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dan di sisi lainnya. Dan itu tanpa disangka-sangka. Yakinlah saudara-saudaraku, selama kita tulus, selama kita terbuka, selama kita berbicara dengan masyarakat, apa yang kita inginkan, dan saya sudah bukan hanya cerita, sudah mengalami mendapatkan kemudahan-kemudahan dari keterbukaan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Barangkali itu yang dapat kami jelaskan. Minta maaf, kesemangatan berbicara ini betul-betul bukan ada unsur lain, tapi memang bahagia rasanya kita bisa berjumpa, bergabung di KUA Kecamatan Semidang Aji. Oke, mungkin demikian tadi
Iya. pergesahan ini dengan Pak Kuah, gesah ini Pak Kuah, Oke. gesah. Cukup panjang lebar, cukup padat. Beliau juga memaparkan dengan semangat. Mudah-mudahan kita doakan semangat beliau tidak akan luntur, Insya Allah. dan beliau Amin, tetap amin. istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan setiap tempat yang yang beliau singgahi ini ada perubahan. Amin. Insya Oke. Allah. Kita tutup Pak Kuah Boleh. dengan pergesahan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.